Indonesia. Dan setelah semua, aku jadi berpikir, aku tidak menginginkannya, saya akan lebih populer di Rusia. Dan sekarang aku sedang menunggu vlogger terkenal di Rusia, jadi mungkin apa aku bahkan tidak peduli tentang kepopuleranku di Indonesia. Gawat, manajer Vicky Naki dan manajer Dayana saling menyalahkan. Kedekatan Vicky Naki dan Dayana sempat menjadi sorotan warganet. Kini keduanya tampak bersitegang usai masalah kerjasama di Instagram. Beberapa waktu lalu, Dayana bahkan mengungkapkan kekecewaannya kepada pihak Vicky melalui Instastory-nya. Dayana mengeluhkan terkait kerjasama endor yang tidak dibayarkan sesuai perjanjian. Menanggapi hal itu, pihak manajemen Vicky, Teresia pun menjelaskan itu sebelumnya telah disetujui oleh kedua belah pihak. Teresia juga mengaku terpaksa memotong bayaran Dayana lantaran dinilai tak bekerja seperti seharusnya. Seperti diketahui sebelumnya, pihak Vicky sempat menawarkan solusi foto lantaran Dayana telat memposting unggahan endor karena adanya suatu masalah. Teresia pun mengaku dirinya hanya ingin bersifat profesional dalam bekerja dan dia juga meminta maaf lantaran ada kesalahpahaman. Manajer Vicky Naki menangis dihujat fans Dayana karena kesalahpahaman konten Valentine. Manajer YouTuber Vicky Naki, Teresia menangis dihujat fans Dayana yang merupakan wanita asal Kazakhstan. Hujatan itu muncul setelah Dayana mengunggah story Instagram sebagai bentuk kekecewaan terhadap manajemen Vicky Naki. Setelah Dayana upload story, beberapa jam kemudian aku lihat Kak Teresia itu nangis. Itu kenapa? Ngehead kah? Ngejut kah? Tanya Vicky Naki kepada sang manajer, dikutip dari Kompas.com dari kanal YouTube Vicky Naki. Karena banyak yang salah paham, semuanya hujatan, aduh aku jadi nggak enak, sedih aku, ucap Teresia. Teresia menyebut, ia hanya berusaha untuk profesional dalam bekerja di bidangnya. Aku juga nggak pernah ikut campur urusan pribadi Vicky, karena kita kayak teman kerja aja gitu kan, tuturnya. Sembari menahan tangis, Teresia mengaku ia disebut sebagai orang yang tidak profesional. Unggahan Dayana semakin memperkeruh suasana. Di story-nya juga nyebut manajer gitu, nggak nyebut nama sih. Tapi, itu aku ngerasa kok kayak gini ya, sangat disayangkan sih, ucap Teresia. Lewat video klarifikasi tersebut, Teresia berharap orang lain dapat belajar dari kesalahan mereka. Sebelumnya diberitakan, Vicky Naki dan Dayana mendapat pekerjaan berupa konten yang disetting atau sengaja dibuat pada hari Valentine yang jatuh pada tanggal 14 Februari tahun 2021. Konten tersebut bercerita Dayana mendapat hadiah Valentine dari Vicky. Namun hadiah tersebut sebenarnya diberikan oleh pihak shipper atau si pengirim. Karena ada budget untuk Dayana dapat memilih hadiahnya sendiri, Teresia menerima tawaran tersebut. Karena merasa tak ada masalah, dia melihat itu sebagai peluang untuk Dayana di Indonesia. Sekitar jam 2 di Indonesia, jam 1 waktu Kazakhstan itu, mereka baru upload apa yang sudah seharusnya, tapi baru beberapa menit di take down, tutur Teresia. Konten tersebut dihapus setelah Teresia menjelaskan kepada manajer Dayana, bahwa Dayana tidak bekerja seperti apa yang seharusnya disepakati. Saya bilang dipotong 50% kayak gitu, karena Vicky yang bantu handle. Tiba-tiba dia take down dan muncul status itu, tuturnya. Teresia menuturkan pemotongan tersebut diambilnya karena bersifat profesional dalam bekerja. Seharusnya apa yang dikerjakan Dayana jadi di take over sama Vicky. Kayak gitu sih, kata Teresia. Dayana kemudian serang Vicky Naki, kata warganet kacang lupa kulitnya. Setelah perseteruan dengan manajemen Vicky Naki terungkap, warganet tanah air merasa perempuan cantik itu hanya pansos. Bahkan atas sikapnya terhadap Vicky, tidak sedikit warganet yang menuding Dayana. Seperti kacang lupa kulitnya, Dayana mulai merasa hebat dan ngeremehin orang-orang Indonesia, tulis warganet lainnya. Diberitakan sebelumnya, Dayana mengungkapkan kekesalannya terhadap Vicky Naki dan manajemennya lewat Instastory. Pada kenyataannya, perusahaan itu ingin berbohong bahwa pesanan datang tepat waktu dan dikirim dari Indonesia. Mereka meminta kami untuk membuat hadiah palsu dan kami akan mendapat bayaran yang bagus. Tapi kami terlambat 2 jam. Walaupun hari Valentine belum selesai, mereka bilang mereka hanya akan memberikan kami 50% dari total yang seharusnya. Kami sangat malu mengunggah unggahan ini. Karena ini adalah sebuah kebohongan, kami tak akan lagi mengurusi masalah ini, tulis Dayana. Masalah itu dipicu pekerjaan keduanya untuk membuat konten settingan. Dayana dan Vicky mendapat proyek bersama dari salah satu perusahaan minuman ternama. Perusahaan meminta keduanya membuat konten untuk mempromosikan produknya. Vicky dan Dayana disetting untuk merayakan hari Valentine. Dayana diminta berpura-pura menerima hadiah yang dikirim Vicky dari Indonesia. Kemudian Vicky diminta menghubungi Dayana.
Namun, sebelum membuat konten dengan Vicky, Scotch produk minuman, yang akan digunakan dalam konten Diana dan Vicky, hilang dicuri. Lantaran semua toko sudah tutup, Diana pun tidak bisa membeli Scotch itu lagi. Nah, menanggapi ocehan Diana di Instagram, Vicky dan manajernya Tere, membuat video klarifikasi yang diunggah di YouTube, sekitar jam 2 waktu Indonesia. Itu mereka baru akhirnya upload apa yang sudah menjadi seharusnya, tapi cuma bertahan sekitar beberapa menit lalu di take down, kata Tere di YouTube Vicky Naki. Vicky Naki dan Diana dikabarkan ribut soal uang bayaran. Hubungan antara YouTuber Vicky Naki dengan perempuan asal Kazakhstan Diana sedang jadi perbincangan hangat, bukan soal kemesraannya, melainkan masalah pembayaran konten. Vicky Naki menolak tawaran buat konten bareng Diana. Kedekatan Vicky Naki dan Diana sempat menjadi sorotan publik. Vicky bertemu Diana, gadis cantik asal Kazakhstan, lewat Ome TV. Banyak orang yang menilai keduanya cocok dan meminta agar Vicky dan Diana bisa menjalin hubungan yang lebih serius. Namun hubungan itu berakhir berantakan. Diana marah-marah lewat unggahannya di Instastory-nya dan mengungkapkan ada masalah antara dirinya dan Vicky. Tak ingin masalah menjadi semakin panjang, Vicky lantas membuat video klarifikasi yang dibagikan di kanal YouTube-nya. Vicky membenarkan hubungannya dengan Diana tengah berantakan karena sebuah tawaran untuk berkolaborasi bersama wanita tersebut. Ada satu brand yang menawarkan harga tinggi banget sekitar 200 juta rupiah, dan aku enggak mau ngambil. Lanjutnya, video itu dibuat dengan tema Vicky yang mengenakan setelan jas dan berada di sebuah tempat dengan lampu-lampu romantis. Jadi Vicky itu memang disetting pakai jas, ada lampu-lampu romantis lah kayak gitu. Lalu berkomunikasilah sama Diana, itu juga salah satu alasan karena kelihatan kayak settingan beber. Tere tolak tawaran salah satu brand. Vicky Naki ogah gimmick bareng Diana dengan bayaran yang tinggi. YouTubers Vicky Naki dan wanita asal Kazakhstan, Diana sedang menjadi sorotan dan perhatian penonton. Setiap konten Vicky Naki bersama Diana yang diunggah di kanal YouTube selalu mendapat jumlah penonton yang banyak. Hubungan Vicky Naki dan Diana pun kerap disebut-sebut hanya settingan. Sang YouTuber dituding hanya memanfaatkan Diana untuk memperbanyak view. Tiba-tiba honor dipotong. Pihak Diana tiba-tiba saja mendapati kabar kalau honor mereka dipotong. Karena alasan masalah yang disebabkan oleh mereka, kami bisa mengirimkan kamu dalam dolar AS. Karena masalah ini kamu akan dapat disensor. Besok keuangan saya akan membayarmu, kata pihak Naki. Kami menolak bekerja sama. Akhir dari kerja kita, terima kasih, balas pihak Diana, lalu unggahan dihapus. Diana telah melupakan Indonesia. Hingga Diana membuat tanggapan baru yang menjadi sorotan lagi. Diana semakin hari semakin membuat netizen Indonesia geram. Berdasarkan penelusuran tim kami, Diana mengaku dirinya telah melupakan Indonesia, dan dia mengungkapkan tidak akan pernah datang ke Indonesia. Ya, hal itu diucapkan langsung oleh Diana saat melakukan live di Instagramnya. Saat salah satu netizen bertanya, kapan kamu datang ke Indonesia? Lalu Diana menjawab dengan tegas, sebenarnya aku ingin datang ke Indonesia, dan setelah semua, aku jadi berpikir, aku tidak menginginkannya, saya akan lebih populer di Rusia, dan sekarang aku sedang menunggu vlogger terkenal di Rusia, jadi mungkin apa aku bahkan tidak peduli tentang kepopuleranku di Indonesia, karena aku punya banyak vlogger terkenal di sekelilingku, jadi aku tahu bahwa mereka akan mendukungku. Ya, begitulah imbuhannya. Pastilah hal ini semakin membuat para fansnya di Indonesia menjadi jengkel, dan semakin geram dengan tingkah Diana. Namun sang sahabat yang telah mempopulerkannya, yakni Vicky Naki, ia bersikap dewasa dan masih tetap berhubungan baik dengan Diana. Hal tersebut diucapkan langsung oleh Diana, Vicky dan aku hubungan kita baik-baik saja. Kita saling mengirim pesan dan kemarin, kita saling mengucapkan satu sama lain, seperti selamat malam. Seperti biasanya dan seperti tidak terjadi apa-apa.